Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan sekarang kita lagi ada di Jogja, tepatnya di Taman Sari Water Castle. Dan kali ini saya nggak sendirian, karena saya akan temani oleh teman saya, sahabat saya, Mr. Budi Toretto, yang akan menjelaskan sejarah lengkap tentang Taman Sari. So check it out guys. Dengan gelar Kanjeng Suwun Sangkan Dalem Kagungan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwana Sayyidin Kanisasulapanotodomo ingkang jumleng ing Kutha Yogyakarta Ngagiraman Senopati kaping setunggal, yaitu nama beliau ya, atau kalau terlalu panjang saya singkat saja Sultan Hamengkubuwana pertama. Dibangun pada tahun 1758 ya, atau kurang lebih sekitar 260 tahun yang silam. Fungsinya untuk tempat rekreasi keluarga raja ya, dengan arsiteknya orang Eropa atau Portugis, dengan luas tanah 11 hektar dengan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama saat ini kita berada, dulunya di sini danau buatan itu. Ya, jadi ini dulu kita seolah-olah berjalan di atas permukaan air. Nah, kemudian bagian selatan dulu terdapat danau buatan, yang dimana di tengah danau buatan itu terdapat pemandian keluarga raja. Kemudian di tengah danau di hadapan kita ini dulu dinamakan Istana Air, bangunan yang sangat megah terletak di tengah danau, yang dulunya fungsinya untuk tempat pesta keluarga raja. Ya, untuk akses ke sini dulu kita bisa menggunakan perahu ataupun kita bisa jalan kaki lewat terowongan. Uniknya terowongannya ini dulu berada di bawah permukaan air. Maka dipastikan 260 tahun yang silam sebelum Ancol di Jakarta, Jogja sudah pernah punya simbol. Ya, nanti kita buktikan ya. Nah, karena Sultan sudah menganut agama Islam, beliau juga membuat sebuah tempat ibadah Sultan atau yang biasa kita sebut namanya masjid. Tapi mohon maaf, masjidnya sementara atau yang sudah sering kita sebut namanya Sumur Gemuling, yang ininya terletak di tengah danau, sekarang sementara belum boleh kita masuki karena posisinya berada dalam tanah, kelembabanya tinggi, ditakutkan menjadi penularan. Ya, nanti kita bisa lihat dari sampingnya. Nah, sayang sekali kemegahan bangunan Taman Sari tidak berlangsung lama, hanya digunakan sampai generasi Raja Jogja kedua atau 40 tahun saja. Dikarenakan semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana II, Yogyakarta ini atau kerajaan kami ini terdapat gempa bumi. Ya, sehingga banyak bangunan Taman Sari ini yang rusak dan hancur. Nah, dari situlah Sultan Hamengkubuwana yang kedua tidak merenovasi bangunan ini lagi karena biayanya sangat cukup besar. Nah, ditambah lagi Yogyakarta diserang oleh Inggris, maka dari itu Taman Sari tidak digunakan dan terbengkelai sampai 160 tahun. Bayangkan 160 tahun tidak berpenghuni atau terbiarkan, yang akhir katanya semasa pemerintahan Raja Jogja yang ke-9 setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta baru menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian beliau menyerahkan tanah yang kosong di sini untuk tempat tinggal pesangon para abdi dalem. Maka yang tinggal di sini adalah semua rata-rata keturunan abdi dalem. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita ready, kita jalan ya. Hati-hati itu ada lubang. Nah, bisa nggak merapat sebelah sini? Ya. Oke. Bapak dan Ibu, supaya kita bisa menggambarkan kurang lebihnya seperti apa dan nanti perjalanan kita seperti apa dan bagaimana, ya. Tadi dari sini, kita sekarang di sini. Kemudian sekarang kita berada di sebelah sini. Ini istana airnya, ya. Kondisinya sudah berada dan ini yang dinamakan masjidnya. Nanti kita lihat sini. Kemudian nanti kita lewat terowongan, ya. Jadi terowongan ini dulu di bawah permukaan air. Kemudian kita baru masuk ke pemandian. Nah, baru itu baru arah kita menuju pulang, gitu ya. Yang dulu dinamakan musola atau masjid. Uniknya masjidnya itu terletak di tengah danau. Di samping terletak di tengah danau, terbagi menjadi dua lantai. Lantai atas untuk sholat yang putra, lantai bawah untuk yang wanita. Jadi supaya kalau diserang oleh musuh, yang putra di atas wajib melindungi wanita di bawah. Karena lokasinya terletak di tengah danau, untuk masuk ke sini lewat terowongan. Tapi mohon maaf, ini yang saya ceritakan tadi sementara belum boleh kita masuki, ya. Nah, dalamnya itu seperti ini. Musolanya itu sangat luar biasa sekali, di samping sebagai tempat ibadah keluarga raja, penuh dengan makna filosofi.
Yaitu pertama, ruangannya berbentuk bulat kayak kue donat, tengahnya bolong. Jadi sholatnya itu mutar tapi tetap menghadap ke arah kiblat, ya, melambangkan manusia lahir, tumbuh dewasa, tua, meninggal, kembalinya ke tempat Allah. Nah, supaya bisa kembali ke tempat Allah, kita harus membersihkan diri dulu. Disimbolkan di tengah ada sebuah sumur, karena simbol dari air untuk membersihkan diri, ya. Fungsinya untuk tempat pengambilan air wudhu. Dengan cara apa membersihkan diri? Menjalankan 5 rukun Islam, ditandai ada 5 anak tangga, ya. Kemudian sesuai dengan ajaran Wali Songo, maka di sini ada pintu kecil berjumlah 9. Jadi ini sebuah tuntunan proses manusia lahir, tumbuh dewasa, kembalinya ke tempat Allah. Untuk membersihkan diri kita menjalankan 5 rukun Islam sesuai dengan ajaran Wali Songo. Jadi ini sebuah bentuk tuntunan. Sultan zaman dulu membangun sesuatu selalu ada makna filosofinya sebagai gambaran tuntunan manusia menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, ini bentuk bangunannya. Nah. Jadi keliling, Bu. Ya. Ya, orang sering nyebut sumur Gemuling, yaitu sumur yang dikelilingi bangunan. Nah, luas, Bu, Taman Sari ini. Dan keunikan dari bangunan Taman Sari ini, ya, ini tidak menggunakan semen, melainkan menggunakan tradisional semen atau yang biasa kita sebut namanya baju ranova. Dari zaman dulu? Oh enggak, udah renovasi, Bu. Nah, tapi kalau bangunnya masih asli ya? Bangunannya bentuknya seperti asli. Oh, itu buat ini ya? Ini jalan Berasa sih, Bu. Masjidnya Bapak dan Ibu. Masih pakai nggak? Gimana? Kontrol. Ibu. Pas Ya, kan ada orang masuk. ada tiap hari dibersihkan. Sekarang sudah tidak digunakan, Bu. Tiketnya berapa, Pak? 750.000. Keberatan ya? Ya. Oke. Andai kata Taman Sari ini direnovasi, harus membutuhkan biaya begitu besar. APBN nggak mungkin hanya sekedar membangun untuk bantu renovasi Taman Sari. Mendingan untuk subsidi rakyat. Maka untuk sebuah situs, ya, untuk sebuah situs bangunan Taman Sari diperkirakan 120 triliun. Otomatis kita harus menggandeng swasta. Kalau menggandeng swasta, otomatis pertama, penduduk harus renggang. Yang kedua, nggak mungkin tiketnya terjangkau, Pak. Pasti otomatis akan mau nggak mau akan mahal dibebankan sama tiket. Nah, berdampak nggak? Nanti para wisatawan pengen tahu sejarahnya Taman Sari, karena tiketnya terlalu mahal karena kita sudah renovasi begitu besar biayanya, sehingga orang tidak mau berkunjung ke Taman Sari. Dampaknya orang tidak tahu sejarahnya Taman Sari. Jadi raja kami sangat luar biasa. Beliau pernah mengucapkan, biarpun Taman Sari kondisi seperti itu, yang penting sejarahnya abadi. Kita masih berkegiatan abdi dalam sesuai dengan namanya pengabdian dari dalam hati. Jadi mereka tidak mengandalkan gaji karena tidak ada gaji, Pak. Maka untuk menumpang kehidupannya rata-rata para penduduk berwira swasta. Salah satunya menjajakan makanan, berkerajinan batik, membuat kaos dan lain-lain, ataupun berwira swasta atau seperti pemandu seperti saya kayak gitu. Karena konsep pegawai raja dulunya gajinya sangat tinggi, tapi pasca Indonesia merdeka, Sultan gabung dari Republik Indonesia, itu semua di PHK karena Sultan sudah menyumbangkan uang senilai 200 juta golden atau senilai kurang lebih sekitar 98 triliun itu sebagai uang pribadi yang untuk disumbangkan ke pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu untuk menjadi APBN pertama, ya, sehingga Sultan tidak bisa menggaji para pegawai raja. Keraton pernah vakum, kemudian akhir katanya Taman Sari mereka mengabdikan dirinya terhadap Sultan karena melihat sosok seorang Hamengkubuwono ke-9, orang yang sangat sembilan biasa. Ya, jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah masuk ke Simbol, itu kan terbuat dari kaca, dan lebih seperti itu. Karena berada di bawah permukaan air, maka setiap 10 meter ada jendela. Jadi jendelanya itu menuju ke atas permukaan air. Fungsinya untuk sirkulasi udara, supaya terowongan di bawah itu tidak terlalu gelap dan lembab. Ya, jadi kalau ini bolong, air masuk ke dalam situ. Air ya? Air, ya.
Betul sekali. Ya, jadi seperti bangunan kastil di Eropa pada umumnya. Nah, di sini ada pertigaan. Belanda kita duduk di sini ya. Ya. Kalau di Yogyakarta belum pernah dijajah Belanda. Sekali lagi ya, Emang saya. Yogyakarta belum pernah dijajah oleh Belanda. Karena Ya karena apa zaman dulu ini Bu, maka dari itu ketika Indonesia merdeka Yogyakarta negara sendiri. ada tadi Belanda. Ya? Nah itu bahkan istimewa. Berbeda dengan kerajaan Solo ketika Indonesia merdeka, Solo masuknya Republik Indonesia. Ketika di sini merdeka kita bukan bagian Republik Indonesia karena Belanda zaman dulu kita malah Sultan kami mengajarkan kerjasama. Silakan lo daripada jajah gue ini, gitu ya biasanya. Gua punya tanah nih, lo silakan buka usaha di sini, tapi lo sewa sama gua. Itu kira-kira. Istimewa. Nah, jadi itulah ya. Nah, maka ketika Indonesia merdeka, Yogyakarta masuk ke Republik Indonesia, Sultan sudah tidak ada memasukkan pajak-pajak Belanda karena Belanda bersinggung dari Republik Indonesia. Yogyakarta dijajah Belanda hanya pada agresi militer kedua tahun 1947 sampai 49. Itulah Belanda menjajah. Tapi sebelumnya Yogyakarta Kesultanan belum pernah sekaligus dijajah Belanda. Tapi pernah diserang oleh Inggris pada Sultan Hamengkubuwono kedua. Ya, itu. Oke. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang namanya Sumur Gumantung atau orang sering menyebut Pulau Panembung. Dari arti kata nembung itu memohon atau meminta, yang artinya di sisi tempat raja kami meditasi atau zikir. Tulis di tengah ini terdapat 3 lantai. Ini nama kata sultan itu kita harus itu diberikan masuk oleh Kesultanan Melayu. Tidak sembarangan. Dan kalau yang suci, wali. Jadi kalau ketika pada waktu sekarang orang berdeklarasikan dirinya sultan menunjukkan dengan palsu. Hati-hati kepala. Seperti sabo, nempel kurang lebih sekitar 7 sampai 9 bulan. Nah, fungsinya ini bisa dimakan untuk dikonsumsi karena di samping rasanya manis, sifat buahnya itu harum. Ya, jadi supaya nanti kalau orang menikmati buah ini secara rutin, itu nanti bau keringat kita juga akan ikut. Ya. Ini berapa tahun ini umurnya? Ini sudah kalau cuma 35 tahun ada Ibu. Kalau yang tadi itu 35 tahun atau 40 tahun, tentunya ini lebih dari 100 tahun. Ya. Kemudian yang di samping Bapak dan Ibu ini yang baru proses awal buah ini saya masih ingat betul ini proses penanamannya. Ini umurnya sudah 20 tahun. Ini 20 tahun seperti ini. Oh, masih muda. Iya, sudah renovasi, Bu. Jadi renovasinya ini maka dapat kita lihat ini masih menggunakan tradisional semen ya. Atau biasa kita sebut namanya bajra lepa. Yaitu karena pakai putih telur. Pernah dengar? Nah, sini saya jelaskan secara ilmiah. Putih telur itu bukan artinya pakai putih telur kita tempelkan, bukan. Karena putih telur itu sifatnya lengket ya, itu difilosofikan, disimbolkan doa dan harapan supaya bangunan ini cepat lengket. Jadi semacam seperti ini syarat lah Bu ya. Misalnya ketika kita ada upacara pernikahan, ya kita kan harus nginjek telur. Itu kan doa dan harapan. Belah kelapa gading itu kan doa dan harapan. Tidak adanya upacara pernikahan, orang zaman dulu membangun sebuah bangunan juga pakai putih telur, doa dan harapan supaya bangunan cepat lengket. Gitu ya. Jadi nah itu Bu, kita bayangkan butuh berapa di Indonesia
Nah, sedangkan anggaran untuk situs ini hanya 0,1% dari APBN. Dapat 3 pemandian. Yang pertama di sebelah sana khusus untuk tempat berendamnya para putra-putri sultan yang tergolong masih usia anak-anak. Kemudian yang di depan kita ini khusus untuk tempat berendamnya putra-putri sultan yang usianya tergolong remaja atau dewasa tapi belum menikah. Nah, saya katakan 3 kok baru ada 2, satu lagi di balik cemeti atau menara tinggi ini. Nah, di sanalah dulu khusus untuk tempat berendam istri-istri. Selir tidak mengenal permaisuri, sama seperti Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad punya selir? Enggak punya. Semua istri sama. Dalam Islam itu, ya, dalam Islam itu tidak mengajarkan selir, tidak mengajarkan permaisuri. Semua istri. Cuma seolah-olah ada selir permaisuri karena sudah terlama jajah di Belanda sehingga kebudayaannya seperti Eropa. Kalau dalam kerajaan kami tidak punya selir, tidak punya permaisuri. Semua istri mempunyai hak status yang sama. Nah, maka mereka dijadikan satu untuk berendamnya berada di sana. Karena sudah jadi pemukiman, maka di sini sudah timbul sebuah narasi atau cerita, mitos yang dibangun oleh masyarakat di sini. Konon karena selirnya istrinya banyak, nanti sultan ngintip dari atas. Kemudian beliau lempar bunga, siapa yang bisa dapat bunga itu yang berat bersama sultan nanti berebut ya, begitu dilempar berebut. Nah, itu kita berebut atau apa? Tapi yang jelas gini Pak, saya sudah mempraktekkan, bukan mempraktekkan banyak istri, tapi saya mempraktekkan melempar berbagai macam jenis bunga. Dari atas, dari bunga melati yang kecil sampai bunga matahari yang besar. Ada 12 bunga, ternyata nggak sampai ke kolam ini, Bu. Melainkan langsung semuanya ke di atap ini. Nah, jadi itu cuma sebuah cerita mitos atau legenda. Jadi, tapi saya masih penasaran, ada satu jenis bunga yang belum sempat saya lempar. Karena susah cari bunganya, itu namanya bunga bank atau bunga deposito. Betul ya? Nah, jadi artinya gini, bunga itu kan simbol dari keindahan. Lempar, ya, melempar bunga. Melempar bunga itu artinya sultan itu melempar senyum, bersenang, bunga hatinya melihat keluarganya bisa bersenang-senang berada di sini. Jadi bukan artinya melempar bunga itu, bukan artinya sultan melempar bener-bener bunga gitu ya, bunga sebenarnya dari keindahan atau kecantikan. Gitu ya. Sekarang kita akan menuju ke tempat yang paling private karena di dalam nanti tidak hanya pemandian, tapi nanti saya tunjukkan ada spot fotonya Bu ya. Nah, di samping itu nanti di dalam juga ada tempat ruangan khusus untuk keluarga raja menikmati tradisional sana atau spa. Jadi konsepnya Taman Sari ini adalah tempat spa. Ya, maka di tahun 96 oleh Ibu Muryati Sudibyo, CEO dari Mustika Ratu, diadopsi dan kemudian dibangunlah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan menjadi Taman Sari Heritage Spa. Ruang spa, Bu. Oke, kita sebentar dari sini dulu, ya. Oke. Kalau semua masuk gak muat ya, kita dari sini dulu nggak apa-apa. Oke, ini ada satu bentuk ruangan yang di dalamnya ada seperti tempat tidur yang dibuat secara permanen. Ruangannya didesain tidak terlalu luas supaya di bawah 3 lubang itu dulu untuk tempat membakar bau wangi-wangian. Nanti biasanya keluarga raja bisa rebahan di atas sambil menikmati bau wangi-wangian, bisa dipijit-pijitin. Nah, itu yang sekarang kita kenal sebagai tradisional sana atau spa. Di samping tempat berendam, tempat spa, di sana tempat belajar merias wajah. Oh, dandan ya? Ya, itu dandan. Nah, sekarang kita sesi foto bersama dulu. Gapura Agung. Ya, Gapura Agung itu dari arti kata Gapura itu gerbang, Agung itu besar atau utama. Jadi ini merupakan pintu gerbang utamanya Taman Sari. Ya, nah di mana pintu gerbang ini oleh raja kami atau oleh sultan kami memang sengaja dihadapkan ke arah barat. Ini menunjukkan seperti layaknya orang Islam sholat.
menghadap ke arah kiblat. Ditujukan sebenarnya menghadap ke arah Mekah kiblat. Tapi dalam sebuah sejarah mengatakan Bapak dan Ibu sampai saat ini pernah belum mengunjungi sebuah masjid, imamnya hadapnya ke tempat imamnya ke arah barat persis, tapi karpetnya dimiringkan 15 derajat ke kanan. Makmumnya 15 derajat kanan. Pernah nggak ceritanya apa itu asal usulnya? Dimiringin. Kenapa? Kan dia lurus ke sebelah. Lah, kak gitu kenapa imamnya nggak digeser sekalian aja? Ayo. Kenapa tuh Pak? Belum tahu Pak. Namanya itu ada suatu perubahan. Ketika pada saat masjid itu dibangun, itu posisinya itu pas. Oke. Tapi pada saat dia berubah arah kiblat tadi, dia harus menggeser. Nggak mungkin dia menggeserkan masjid. Dia harus menggeserkan posisi kita pada sholat. Betul. Nah, kalau otomatis kan sebenarnya kalau dibangun langsung sekalian kan bisa, Pak? Bisa dimiringin. Tapi pada saat itu kan tidak tahu posisinya seberapa derajat. Enggak, kalau zaman sekarang kan masa nggak tahu. Ya, Ada alat. Ya, Oke, jadi gini. Bapak dan Ibu kenal tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oh iya. Belum ketemu. Awal cikal bakalnya cerita ada masjid kenapa kok bentuknya seperti itu. Itu ketika orang Jawa zaman dulu membangun sebuah tempat masjid hadapnya ke arah barat persis. Ya, hadap ke arah persis. Kemudian setelah beliau pulang dari Timur Tengah, di samping dibekali oleh ilmu agama yang sangat luar biasa, beliau juga mempunyai ilmu geografi. Maka pulang membawa kompas. Ketika beliau berada di Masjid Gede Kauman, itu beliau agak curiga, Pak. Yaitu ternyata ini posisinya itu ada ke arah barat, itu ternyata tembusnya bukan ke arah kiblat tapi ke Menara Eiffel Paris, Prancis. Jadi harus digeser 15 derajat ke kanan, dan itu dibuatkan sebuah film judulnya Sang Pencerah oleh teman saya waktu kecil mainan di sini yang sekarang jadi seorang sutradara terkenal, Hanung Bramantyo. Rumahnya sini, Bu, ya. Rumahnya Hanung. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Karena bangunan itu sudah dibangun, ya, tentunya tidak bisa dibongkar. Bapak yang dimaksud tadi benar juga, ya. Itu tentunya tidak bisa dirubah. Maka tetap cuma karpet foto bareng, Bu. Jangan gitu dong. Geser derajat ke kanan. Foto bareng. Dan itu pun sekarang banyak terjadi, masjid-masjid yang baru pun juga sama. Tetap hadapnya ke arah lurus barat, tapi makmumnya digeser. Nah, itu mengapilasi dari sebuah cerita Ahmad Dahlan pada waktu itu. Nah, Kompas yang benar gitu. betul. Tapi jangan salah, di Pulau Jawa ini berada di pesisir Samudra Hindia. Oh, ya. Dalam setiap tahun Pulau Jawa itu bergeser 0,1 sampai 0,2 cm. Itu video, Bu. Jadi kalau dihitung sebenarnya zaman dulu kiblatnya arah hadap persis, cuman sering adanya gempa bumi Pulau Jawa itu pergeseran, Bu. Ya, itu ya. Nah, dulu raja kami atau sultan kalau dari keraton pengen berkunjung ke Taman Sari, beliau bisa menggunakan kereta kuda turunnya di depan. Cepat dapat kita lihat depan sudah jadi kampung, maka wisatawan masuknya dari pintu yang belakang. Nah, di tengahnya dinamakan gazebo, gedung lupa-lupa, untuk tempat sultan menikmati daun sirih atau bahasa Jawa Minang. Baru masuk ke pemandian. Gitu, ya. Setelah dari pemandian nyebrang menuju ke Istana Air tadi untuk pesta makan-makan bersama. Kemudian kalau terdengar suara azan, sholat bareng di sana tadi. Kemudian kalau sudah, ya udah nanti istirahat bersenang-senang. Jadi Taman Sari untuk tempat bersenang-senang. Sama seperti Bapak dan Ibu ini sekarang harus senang-senang, ya. Iya, betul. Biar hati senang. Pokoknya nyicil utang rasa dipikir. Ya, gitu. Dipikir. Oke guys, itulah perjalanan kita sejarah singkat tentang Taman Sari Water Castle. Dan sekarang saatnya kita menikmati jajanan kuliner UMKM dari Taman Sari. So, thank you yang udah nyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.